flood barriers embedded in the seafloor at the 3 inlets to the lagoon. These water Banyak sekali negara-negara yang berlomba-lomba untuk membangun sebuah proyek besar. Namun ada salah satu negara yang bikin kita geleng-geleng kepala loh guys. Ya, di mana negara tersebut mampu untuk membangun sebuah mega proyek di luar nalar pikir kita sebagai manusia. Seperti halnya membangun proyek yang berada di lautan. Keren kan? Ya, intip saja yuk. Mega proyek raksasa Italia membelah lautan. Number 6. Apa itu Experimental Electromechanical Module atau MOSH? Banjir merupakan salah satu bencana dampaknya sangat besar. Selain karena disebabkan oleh alam, banjir kerap disebabkan oleh ulah manusia. Nah, untuk mengatasi hal itu, manusia membuat berbagai teknologi anti banjir. Venice, kota air yang cantik di Italia, seringkali kebanjiran sejak berabad lalu. Banjir itu disebabkan oleh air pasang dari Laut Adriatik. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memasang teknologi canggih anti banjir bernama MOSE atau Musa Sang Pembelah Laut Merah. MOSE diklaim dapat melindungi Venesia dan kawasan Laguna dari banjir air pasang. Pada 4 pintu masuk dipasang gerbang yang tertanam di dasar laut. Bila ketinggian air sudah melebihi, maka dari ruang kontrol akan mengaktifkan gerbang ini sehingga menghalangi air masuk. Number 5. Pembangunan MOSE. Modul Experimental Electromechanical atau yang lebih dikenal sebagai MOSE, di mana istilah tersebut dikait-kaitkan sebagai salah satu infrastruktur yang ditujukan sebagai alat pengendali banjir. Ternyata inovasi ini mampu untuk menanggulangi banjir terbesar yang ada di dunia dengan sistem kerja elektromekanikal dan juga menggunakan teknologi gelombang pasang surut air laut. Kalau didengar sih memang menarik banget ya guys. Tapi apakah sampai di sini kalian paham bagaimana sih inovasi besar ini mampu untuk dibuat oleh manusia hingga bisa bekerja hingga sesuai fungsinya? Ya, daripada kalian penasaran, langsung saja yuk Mimin ajak kalian untuk melihat bagaimana proses pembuatan MOSE selama beberapa tahun ini. Mulai dari pembangunan tahap awal, pembangunan tahap akhir, berapa lama pengerjaannya, hingga juga berapa biaya yang telah dikeluarkan hanya untuk membangun penangkal banjir tersebut. Penasaran nih? Yang pertama kita lihat di mana letak pembangunan MOSE ini berada ya sahabat. Seperti yang kita ketahui, jika negara Italia memiliki salah satu kota air yang katanya secara perlahan akan tenggelam seiring dengan naiknya permukaan air laut itu sendiri. Kota ini bernama Venice atau Venesia. Kota ini berada di kawasan timur Gondoa, Italia. Kota ini juga disebut-sebut sebagai kota 1000 kanal. Bahkan kota ini menjadi salah satu lokasi wisata yang sangat eksotis dengan kesan yang dimilikinya sendiri. Number 4. Lokasi MOSE. Karena secara perlahan kota ini akan terancam tenggelam, maka pemerintah mencari cara untuk bagaimana agar kota historis ini tidak mengalami kejadian tersebut. Tentu saja para politisi dan aktivis memikirkan jalan yang terbaik. Salah satu langkah yang diambil oleh mereka yaitu pengendali banjir yang disebut dengan MOSE. Inovasi ini dibangun untuk dijadikan sistem pertahanan integrasi yang dikendalikan oleh beberapa pintu gerbang yang diisi oleh berbagai modul. Banyak yang belum tahu jika ternyata MOSE ini dibangun di pesisir pantai di 3 lokasi sekaligus, yaitu Lido, Pamoko, dan Chioggia. Dalam hal ini ada 2 tahap yang dilalaikan untuk proses pembuatannya. Yang pertama proses tahap awal dan yang kedua tahap akhir. Kita bahas satu persatu dulu ya guys. Number 3. Tahap awal pembangunan.
Sebelum pada akhirnya mose ini dibangun, tentu saja ada banyak langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan jika wilayah pantai yang berada di sana terlindungi dari keganasan badai air laut. Di mana langkah awalnya yaitu dengan dilakukan pelebahan berbagai langkah konstruksi hingga 45 km. Perkuatan dermaga hingga 100 km serta 20 km pemecah gelombang laut untuk melindungi bagian-bagian yang paling rapuh pada saat terjadinya air laut pasang. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Nah, jika bagian tersebut sudah dipastikan telah rampung, maka langkah selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengerjaan mose. Yang pertama yaitu housing auto case, yaitu sebuah dudukan gerbang yang beratnya hingga mencapai ratusan ton, di mana pemasangan case ini dilakukan di berbagai titik yang berbeda sebelumnya, ditenggelamkan di wilayah yang akan dipasangi mose. Tidak hanya itu saja, untuk mengetahui terjadinya kondisi di darat, ternyata case ini telah dilengkapi dengan teknologi yang disematkan, yaitu solder case. Number 2. Kehebatan mose. Sebagian wilayah kota bersejarah di Italia, Venesia, terendam air karena sistem pertahanan banjir tidak berfungsi optimal. Sistem penahanan banjir yang dirancang untuk bekerja saat air pasang mencapai 1,3 meter gagal diaktifkan. Karena perkiraan air pasang pada Selasa hanya diperkirakan mencapai 1,2 meter. Penghalang banjir elektromekanis yang disebut mose atau modelo di supporto elettromeccanico dalam bahasa Italia dipasang pada bulan Oktober lalu untuk melindungi kota dari air pasang. Proyek pembangunan mose telah menelan biaya sekitar 7 miliar euro atau 8,4 miliar US dollar dan membutuhkan waktu 17 tahun untuk menyelesaikannya. Tahun lalu, air mencapai level tertinggi kedua dalam sejarah Venesia, yaitu 187 cm, 6,1 kaki. Setelah bencana pada November 2019, pekerjaan dipercepat untuk menyelesaikan proyek. Sistem ini berhasil mencegah banjir pada Oktober berkat alarm dan aktivasi tepat waktu. Number 1. Sejarah penangkal banjir mose. Minggu 17 September 2019, banjir yang menerjang Venesia menimbulkan kerusakan parah. Kerusakan yang ada bukan hanya terjadi di jalanan dan gedung-gedung saja, namun juga mengancam eksistensi kota sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kota ini menyimpan sejarah berupa karya seni dan arsitektur yang melimpah. Venesia memiliki salah satu karya arsitektur dengan konsentrasi tertinggi di dunia. Di seluruh penjuru kota terdapat arsitektur menawan, hasil karya para seniman dan arsitek kelas dunia. Sebut saja lapangan ST Mark yang menjadi ikon kota. Gedung Basilika yang baru terkena banjir selama 9 kali sejak eksistensinya di Venesia saat ini menjadi kiprahnya para arsitek. Interiornya yakni narthex dan baptistery telah dibanjiri air. Adapun tekanan air saat pasang telah merusak jendela bagian bawahnya dan menenggelamkan ruang bawah tanah bangunan itu. Kekhawatiran akan kerusakan Basilika bukan hanya ada pada ruangan yang terendam, namun para ahli juga mengkhawatirkan adanya kerusakan pada kolom breksi hitam putih, serta kemungkinan adanya korosi yang disebabkan oleh air asin pada ubin di Basilika. Jadi, dari semua ini kalian bisa lihat bagaimana pembuatannya yang menyembuhkan atau yang membutuhkan banyak pengorbanan ya sahabat, bahkan juga materi yang telah dikeluarkan.